Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Bersama saya, Asriani, dari SMA Negeri 4 Pangkep sebagai supervisor, dan rekan saya, Abdullah sebagai coach, dan saya Uspita Ningsi dari SMK Negeri 1 Pangkep sebagai coach. Selamat menyaksikan. Senang sekali bertemu dengan Bapak di sesi observasi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas. Jadi pertama-tama saya ingin memastikan bahwa kita mempunyai tujuan yang sama dulu. Apa yang ingin Bapak fokuskan selama observasi. Jadi saya ingin melihat bagaimana Bapak berinteraksi dengan coach, itu yang pertama. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian apakah dalam sesi coaching sebentar ini sudah melakukan sesuai dengan alur cerita atau belum. Terus saya juga ingin mendengarkan bagaimana respon dan jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan atau belum. Selain itu, jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi seperti itu, Pak. baik Ibu, terima kasih melakukan supervisi kepada saya. Mudah-mudahan melalui hasil supervisi ini saya dapat kembangkan terkait masalah bagaimana saya melakukan coaching dengan coach saya. Ya, tentunya tujuan yang ingin kami capai bahwa pelaksanaan coaching ini bisa berjalan dengan baik dan berfokus kepada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Selain dari tujuan itu, jadi mungkin kita juga bisa melihat teknik yang Bapak gunakan untuk membantu coach dalam mengatasi tantangan mereka. Nah, sebelum kita memulai observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh ya, Pak? Boleh. Ya. Jadi yang pertama itu, kompetensi apa kira-kira yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, jadi adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan di dalam pelaksanaan coaching kali ini adalah yang pertama tentunya saya berharap saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan saya juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Supaya, nah baik Pak, kira-kira dari tadi yang dicapai itu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dari kompetensi inti ini apa itu, Bapak? Ya, jadi adapun salah satu indikator yang ingin saya capai dalam pelaksanaan coaching ini, yang pertama adalah tentunya saya berharap bahwa apa yang disampaikan oleh coach itu bisa saya ambil kata-kata intinya dengan menggunakan alur cerita. Jadi alur cerita yang kami ingin gunakan di dalam pelaksanaan coaching ini. Nah, jadi semua apa yang disampaikan coach bisa saya ambil kata-kata kuncinya, kemudian saya bisa menggali apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh coach, sehingga coach sendiri bisa menemukan apa solusi yang bisa diambil di dalam pelaksanaan dalam menghadapi apa persoalan yang dihadapi selama. Oh iya, baik Pak. Apakah Bapak merasa sudah siap untuk sesi ini? Insya Allah Ibu. Ya baiklah. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mari kita lakukan yang terbaik dan belajar dari pengalaman ini. Ya, insya Allah Bu, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi Bu Spita Ningsi pada hari ini? Alhamdulillah sekarang sudah baikan. Lebih Baik, Bu, terima kasih sudah bersedia mengikuti kegiatan coaching kita pada hari ini. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Adapun terkait masalah itu, kira-kira agenda apa yang ingin dibicarakan pada kesempatan? saya mau membicarakan tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas. Nah, siswa saya ini dia sedikit
kurang bisa diatur. Tidak bisa diaturnya tuh dia lebih suka berbicara dengan mereka sendiri. Kemudian ketika gurunya juga berbicara, mereka juga berbicara. Ketika gurunya menegur, mereka mungkin diam sebentar tapi mulai lagi berbicara. Nah, ketika gurunya sudah capek menegur, terus membesarkan suaranya dengan membesarkan volume suara, justru siswanya juga ikut membesarkan volume suara, jadi saling sama-sama bising seperti itu. Jadi akhirnya di dalam kelas itu menjadi ribut. Iya. Itu yang terjadi sama. Kemudian kira-kira apa yang ingin dicapai dengan kondisi seperti itu? Saya berharap ada perubahan dalam pembelajaran saya, sehingga bagaimana supaya siswa-siswa ini bisa teratur, bisa diatur seperti itu. Mereka bisa memahami kalau kapan mereka bisa bising, ribut, kapan mereka bisa untuk mendengarkan, memberikan kesempatan kepada gurunya berbicara. Jadi tadi sudah ada gambaran terkait masalah bagaimana kondisinya itu. Sekarang karena ibu ingin bagaimana supaya siswa bisa bagus di dalam pelaksanaan, menerima informasi dari guru, kemudian tidak ada lagi yang ribut. Kira-kira situasi yang seperti apa atau apa yang mempengaruhi sehingga siswa itu melakukan hal yang seperti itu? Mungkin menurut saya mereka kurang diberikan kesempatan untuk aktif atau diberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam pembelajaran, karena kan pada saat pembelajaran itu hanya gurunya yang aktif kan untuk menjelaskan. Mungkin mereka bosan, mereka merasa tidak melakukan sesuatu, sehingga mereka ribut juga sendiri dengan urusannya mereka sendiri. Jadi mereka bosan. Merasa bosan gitu ya. Jadi kira-kira kondisi yang bagaimana sih yang kita bisa harapkan sehingga siswa tidak merasa bosan lagi seperti itu dalam melakukan pembelajaran? Yang saya harapkan itu siswa itu juga ikut terlibat dalam proses pembelajaran saya. Jadi bukan hanya saya yang menjelaskan, tapi juga siswa itu bisa ikut aktif, baik itu dia juga memberikan pendapat, tapi tidak dengan berbicara dengan temannya, dengan urusannya sendiri, tapi ikut juga dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, jadi harapannya bahwa bagaimana supaya semua siswa aktif di dalam pembelajaran, namun tentunya yang sangat diharapkan secara teratur. Iya. Jangan yang satu memberikan komentar, yang lain juga memberi komentar, begitu ya, Iya. Bu, ya harapannya. Iya. Kemudian kira-kira apa yang bisa dilakukan sehingga harapan-harapan tadi itu bisa terwujud? Mungkin saya bisa mencoba strategi baru ya, atau melakukan perubahan strategi dari strategi yang biasanya saya lakukan. Mungkin saya bisa mengubah strategi saya menjadi lebih interaktif, jadi siswa lebih interaktif dalam proses pembelajaran. Jadi merubah strategi gitu ya. Jadi kira-kira untuk merubah strategi itu apa yang harus disiapkan dalam dalam membuat strategi ini sehingga anak-anak itu bisa lebih interaktif lagi di dalam pembelajaran? Mungkin LKPD misalnya, atau mungkin saya bisa membuat kuis-kuis dalam bentuk games misalnya. Saya buat mereka berkelompok, kemudian membuat mereka mengerjakan kuis dalam bentuk game. Mungkin itu ya, Mas. Jadi salah satunya adalah membuat LKPD, kemudian dibentuk dalam kelompok, dan mungkin pembelajaran juga supaya anak-anak tidak merasa bosan. Ada game-game tersendiri yang dilakukan. Saya kira kita yang sampaikan. Kemudian kira-kira bagaimana bagaimana kriterianya itu, kriteria yang ingin dicapai sehingga anak-anak bisa dipastikan bahwa dalam pembelajaran itu berjalan secara interaktif, tidak ada lagi yang seperti tadi guru berbicara, siswa yang lain juga berbicara, bahkan dari suaranya juga seperti itu bisa
Mungkin dari pada saat mereka proses pembelajaran ya dalam mengerjakan, kan tadi ada games misalnya. Mungkin pada saat mereka mengerjakan games itu mereka aktifnya berdiskusi. Mungkin memang mereka tetap berbicara, tapi berbicaranya itu bukan di luar pembelajaran, tetap materi pembelajaran. Jadi mereka tetap fokus dalam materi pembelajaran. Mereka juga tetap berpendapat, tetap berdiskusi. Jadi mereka tetap bisa fokus. Jadi itu kriterianya. Jadi mereka aktif tapi fokus. Mereka selain itu aktif, mereka juga fokus Dan terarah. dan terarah. Iya. Nah, termasuk dalam mengajar LKPD Iya. tadi games. Kira-kira ide-ide apa lagi yang selain yang dilakukan tadi? Ada lagi jelasan? Oh, mungkin saya bisa terapkan aturan atau kesepakatan sebelum memulai games. Jadi kira-kira kan kalau misalnya tanpa kesepakatan mungkin kalau gamesnya itu hanya diberikan game saja, bisa saja dia ricuh atau riuh gitu. Tapi kalau saya kasih kesepakatan, saya kasih koridor-koridornya, arahannya sesuai dengan kesepakatan saya dengan siswa, mungkin itu bisa mengurangi kericuhan atau keriuhan di antara siswa dan dalam kelas. Baik, dari situ apa namanya membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas, kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan? Penerapannya karena kebetulan pertemuan selanjutnya itu saya sudah memulai materi baru mungkin saat itu. Jadi pertemuan selanjutnya minggu depan insya Allah mungkin saya sudah menerapkan ini ide saya. Ya, baik Ibu. Karena rencananya minggu depan dilaksanakan, kira-kira siapa yang bisa dihubungi atau mungkin ada yang bisa membantu sehingga keterlaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik? Mungkin saya bisa meminta sama guru BK untuk mengawasi siswa agar tetap terarah. Saya juga bisa meminta tolong sama rekan sejawat saya yang sama-sama mata pelajaran bahasa Indonesia kebetulan. Jadi bisa saling berkolaborasi dengan teman saya. Saya kira sudah beberapa hal yang sudah dilakukan. Kemudian apa namanya, kita sudah berada di ujung coaching ini. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa ditarik dari percakapan kita tadi? Kesimpulan saya akan mengimplementasikan ide yang saya solusi tadi, yaitu dengan membuat strategi yang baru, dengan membuat LKPD yang lebih interaktif. Kemudian saya juga bisa membuat mereka berkelompok dalam menyelesaikan games-games, kuis-kuis yang berupa games, dan juga saya membuat kesepakatan kelas sehingga ada koridor-koridor yang tidak dilanggar oleh siswa, jadi tetap teratur dalam kelas. Saya juga akan bersama dengan berkolaborasi bersama teman sejawat saya yang sama-sama guru bahasa Indonesia dan juga guru BK. Terima kasih. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita lakukan sesi coaching pada hari ini? Alhamdulillah saya merasa lega, saya merasa lebih bersemangat, tidak sabar untuk mengimplementasikannya nanti di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Solusi-solusi yang saya dapatkan hari ini itu sangat saya bersemangat sekali. Terima kasih banyak Pak. Saya kira terima kasih atas kesediaan Ibu untuk mengikuti sesi coaching kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, gagasannya, kesimpulan yang bisa diambil sehingga anak-anak dalam pelaksanaan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Pak. Alhamdulillah Bapak sudah melakukan coaching ya. Jadi bagaimana tadi coachingnya Pak? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, pelaksanaan coaching yang saya laksanakan hari ini adalah berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Nah setelah melakukan percakapan dengan coach tadi Pak, ada sedikit pertanyaan.
apa saja yang telah didapatkan pada saat coaching tadi berdasarkan dengan indikator yang telah diinginkan? Ya, jadi setelah saya melakukan coaching tadi dengan coach saya, yang pertama bahwa pelaksanaan coaching itu saya lakukan dengan menggunakan alur tirta, di mana salah satu diantaranya adalah bagaimana saya bisa mengarahkan atau menuntun coach saya terkait masalah apa permasalahannya dan tujuan apa yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan percakapan ini. Kemudian yang kedua, saya juga sudah bisa memberikan tuntunan sehingga coach dapat mengidentifikasi apa persoalan atau permasalahan yang dihadapi selama melakukan pembelajaran, khususnya tadi adalah terkait masalah pembelajaran dengan siswa. Terkadang ada yang ribut, guru memberikan informasi, siswa juga yang lain bisa berbicara. Jadi dengan itu coach saya bisa memberikan mengidentifikasi hal-hal yang bisa membuat sehingga siswa melakukan hal seperti itu. Kemudian yang berikut adalah di tahap perencanaan. Di tahap perencanaan, coach saya yang saya lakukan coaching tadi itu ternyata coach sudah bisa membuat perencanaan ke depannya, apa yang dia bisa lakukan sehingga anak-anak itu di dalam proses pembelajaran tidak terjadi lagi memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara. Tidak ada lagi siswa yang satu berbicara, yang lain juga berbicara seperti itu. Nah, itu kemudian yang berikut bahwa coach juga sudah dapat menentukan kapan dia akan melakukan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian siapa yang coach bisa hubungi yang akan membantu di dalam proses memperbaiki proses pembelajarannya. Baik Pak, alhamdulillah Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi, saya ada beberapa catatan, yaitu yang pertama, Bapak sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan coaching, kemudian melakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh coach, kemudian Bapak sudah mengarahkan coach untuk melakukan tindakan dalam menyelesaikan masalahnya sendiri coach tersebut, dan juga Bapak sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab dalam diri coach sendiri ya, agar rencana aksinya bisa dilakukan dengan berjalan dengan baik. Nah, selain itu dalam coaching tadi Bapak sudah fokus juga terhadap penyampaian coach, itu artinya bahwa Bapak sudah present atau melakukan kehadiran penuh, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan saya melihat tadi bahwa permasalahan dari Ibu Uspita itu yaitu tentang bagaimana di dalam kelas itu pembelajaran agar bisa berjalan dengan lancar. Yang terjadi adalah yang terjadi pada saat itu adalah ada siswa yang ribut pada saat Ibu Uspita menjelaskan, dan siswa kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, dan pada akhirnya dengan panduan dari Bapak tadi sebagai coaching, akhirnya Ibu Uspita bisa menyelesaikan atau menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Saya kira sangat bagus sekali. Nah, kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan setelah melakukan coaching pada hari ini? Ya, terima kasih Bu. Jadi kedepannya karena saya merasa bahwa coaching yang kami lakukan hari ini masih ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan. Tentunya yang pertama adalah terkait masalah bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif, untuk menentukan apa sih kata-kata kunci daripada coaching, apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga pada akhirnya dengan mendengarkan aktif saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga dia atau coach dapat menentukan sendiri langkah-langkah apa yang dia ambil terkait masalah permasalahan yang dihadapi selama ini.
Jadi ada dua Ibu ya, saya menjadi pendengar yang aktif dan ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, jadi menjadi pendengar aktif dan mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Baik Bapak, sangat luar biasa apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa sukses ke depannya ya Pak, dan diberikan kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Oke Bapak, saya kira kita akhiri observasi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas observasi yang diberikan pada hari ini. Sama-sama.